Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya dari kelompok 3 akan mengenai tentang manajemen koperasi konvensional dan koperasi syariah. Sebelum koperasi itu sendiri, yaitu secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya kerjasama. Sedangkan secara terminologi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan. Sedangkan menurut Hendra Kusnadi, koperasi adalah kegiatan secara ekonomis, harus mengacu pada prinsip identitas, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus juga sebagai pelanggan. Organisasi koperasi dapat dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya. Jadi dapat disimpulkan koperasi adalah organisasi otonom yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi yang dapat menguntungkan pada setiap anggota pengurus dan pemimpin, dan setiap anggota pengurus dan pemimpin dapat merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dengan memulai kegiatannya ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu prosedur pendirian koperasi. Suatu proses pendirian koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan pendirian PT, yaitu dalam pendiriannya ada kewajiban dan para pendiri untuk merumuskan pendirian dalam akte notaris pengesahan. Yang menjadi badan hukum koperasi berbeda dengan pengesahan pada PT maupun yayasan yang terletak pada instansi yang berwenang untuk melakukan pengesahan dengan melakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, juga dapat disebut dengan Menteri Koperasi. Prosedur pendirian yang dilakukan dengan bantuan dari notaris yang berwenang selaku PPAK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para calon pendiri bertemu untuk mempersiapkan dan merancang pendirian koperasi yang sekurang-kurangnya, yang meliputi nama koperasi, struktur organisasi koperasi, modal koperasi, kegiatan usaha, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang dibentuk oleh Undang-Undang Koperasi. Yang kedua yaitu para pendiri menghadap kepada notaris untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pendirian koperasi serta melengkapi dan menyerahkan data yang diperlukan. Yang ketiga yaitu notaris harus mempersiapkan akte atas pendirian koperasi, lalu untuk selanjutnya dapat menentukan waktu dan tempat untuk pendatanganan akte notaris yang harus dihadiri oleh para calon pendiri koperasi. Yang keempat yaitu para pendiri koperasi bersama-sama menghadap kepada notaris yang bertujuan untuk penandatangan akte pendirian koperasi. Yang kelima yaitu proses penyelesaian akte pendirian koperasi dan permohonan pengesahan badan hukum yang harus dilakukan, yaitu salinan akte pendirian koperasi yang telah ditandatangani di hadapan notaris akan diberikan kesempatan paling lambat 7 hari kerja dari tanda tangan akte notaris. Yang keenam yaitu penanggung jawab koperasi dan kuasanya dapat mengunjungi keseluruhan atau kelurahan atau kepala desa setempat untuk melakukan permohonan pembuatan SKDU atau surat keterangan domisi usaha dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh yaitu proses yang dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor pajak pertama yang sesuai dengan wilayah kecamatan domisi usaha. Penanggung jawab koperasi atau kuasanya akan memasukkan permohonan disertai dengan persyaratannya, dan jika dinyatakan lengkap maka NPWP badan usaha akan diproses. Yang ke-8 yaitu agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, penanggung jawab koperasi atau kuasanya harus melakukan
permohonan izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Permohonan ini dapat dilakukan pada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP pada tingkat kabupaten atau kota. Yang kesembilan, permohonan pendaftaran koperasi yang harus dilakukan oleh penanggung jawab koperasi atau kuasa Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tingkat kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan memberikan bunga yang lebih ringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam dapat menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian dapat disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Yang kedua yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi. Koperasi konsumen yang berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Yang ketiga yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para perusahaan kecil menengah dengan menjalankan kegiatan mengadakan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Yang keempat yaitu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjual produk atau jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi pemasaran juga sering disebut dengan koperasi penjualan. Koperasi pemasaran juga memiliki fungsi untuk menampung produk, barang atau jasa yang dihasilkan dari anggota dan memasarkan kepada konsumen. Yang kelima yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen, maka koperasi yang didirikan dapat diartikan sebagai koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.